Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi, NPM 1911010163. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses dalam sistem operasi, yaitu proses deadlock pada sistem operasi. Deadlock itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu, meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana suatu variabel digunakan oleh dua proses. Secara sederhana, deadlock dapat terjadi dan menjadi hal yang merugikan jika pada suatu saat ada suatu proses yang memakai sumber daya dan ada proses lain yang menunggunya. Dalam deadlock, dapat resource atau sumber daya. Nah, dalam resource ini terdapat dua tipe, di mana ada resource yang dapat dibersihkan dari proses yang menggunakannya tanpa efek yang buruk, mudah diatasi dengan cara relokasi resource dari satu proses ke yang lainnya. Resource tersebut disebut sebagai preemptible resource. Resource selanjutnya adalah resource non-preemptible resource, yaitu resource yang tidak dapat dibersihkan dari proses yang menggunakannya tanpa menyebabkan komputer fail. Yang selanjutnya adalah ada 4 penyebab atau karakteristik dalam deadlock. Yang pertama yaitu manual execution, yaitu di mana manual execution ini adalah suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada suatu proses pada suatu waktu. Karakteristik yang kedua yaitu hold and wait, yaitu kondisi yang menyatakan proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Karakteristik yang ketiga yaitu non-preemptive, yaitu kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Dan karakteristik yang keempat yaitu circular wait, yaitu kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Penanganan pada deadlock. Ada 4 penanganan pada proses atau kasus deadlock, yaitu yang pertama dengan cara pengabaian. Sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal istilah ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Penanganan yang kedua yaitu dengan pencegahan. Mencegah terjadinya salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Penanganan yang keempat yaitu dengan cara penghindaran, yaitu dengan cara memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadlock. Penanganan yang terakhir yaitu dengan pendeteksian dan pemulihan. Mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock
lalu memulihkannya. Selanjutnya adalah contoh simple case atau simple kasus dalam proses deadlock pada sistem operasi. Simple kasus yang pertama yaitu ada pada contoh jembatan atau ada pada alur jembatan, di mana kita lihat pada jembatan ini hanya terdapat satu jalur jembatan saja atau satu resource jembatan, dan di sini banyak sekali terdapat proses atau kendaraan yang akan melalui satu jalur jembatan ini, sehingga pada saat proses atau kendaraan ini akan melalui jembatan ini akan terjadi keterhambatan proses karena minimnya resource yang tersedia, sedangkan banyak sekali proses yang mengantri untuk diselesaikan, yaitu kendaraan-kendaraan tersebut. Yang selanjutnya itu ada contoh kasus pada sistem operasi, di mana dalam sistem operasi ini contohnya memiliki 3 buah proses dan hanya memiliki 1 buah resource saja, yang artinya sebuah memori atau prosesor, di mana suatu memori atau 1 buah memori ini telah diminta penggunaannya oleh proses yang pertama, dan proses yang ke-1 dan resource ini telah memberikannya atau achievement proses atau resource-nya ke proses 1, sehingga otomatis proses kedua dan proses ketiga akan terhambat kinerjanya dikarenakan resource telah digunakan oleh proses yang pertama, sehingga resource harus menyelesaikan terlebih dahulu proses yang pertama, baru proses yang kedua dan yang ketiga akan diselesaikan. Selanjutnya yaitu ada resource allocation graph, di mana pada deadlock ini terdapat proses RAG atau Resource Allocation Graph. Nah, algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus dalam kondisi deadlock, di mana dalam algoritma ini terdapat 2 elemen yang penting, yaitu V yang artinya sendiri adalah V itu adalah vertex, dan ada edge yang dilambangkan dengan E. Vertex itu sendiri melambangkan titik-titik dalam algoritma ini, dan edge sendiri itu melambangkan arah dalam algoritma Resource Allocation Graph. Dalam vertex terdapat 2 elemen, yaitu proses dan resource. Sedangkan dalam edge atau arah itu terdapat 2 kategori arah, yaitu arah dari proses menuju resource dan sebaliknya, arah dari resource menuju proses. Arah dari proses menuju resource itu melambangkan suatu proses meminta satu anggota dari resource. Artinya suatu proses itu meminta suatu sumber daya dari resource yang ada. Sedangkan arah dari resource menuju ke proses, artinya resource
atau sumber daya tersebut telah memberikan sumber dayanya kepada suatu proses yang meminta proses tersebut. Nah, di sini proses dilambangkan dengan PI dan research dilambangkan dengan RJ. Selanjutnya adalah kondisi yang melambangkan kondisi tanpa deadlock. Di sini terdapat proses-proses yang melambangkan kondisi tanpa deadlock, di mana dalam proses-proses ini terdapat vertex yaitu P1, P2, dan P3, dan hanya terdapat 2 resource, yaitu resource R1 dan R2. Maka untuk proses ini, awalnya kita mulai dengan proses PI, dan lalu dari proses PI mengarah pada proses R1, pada proses R1 mengarah pada proses P2, dan selanjutnya dari research R2 memberikan resource-nya atau sumber dayanya kepada proses P3. Pada proses ini tidak terjadinya perputaran proses atau perputaran arah sebanyak 2 kali atau 3 kali dan lain-lainnya, sehingga proses-proses ini disebut dengan proses kondisi tanpa deadlock. Selanjutnya adalah penyelesaian kondisi deadlock dengan menggunakan algoritma RAG atau Resource Allocation Graph. Dalam kasus ini kita mempunyai suatu arah atau proses yang dalam proses-proses ini terdapat kasus atau terdapat deadlock di dalamnya. Mengapa proses ini terdapat deadlock? Telah dijelaskan pada arah-arah tersebut, di mana proses ini terjadi pengulangan pada jalur P2 ke R2 sebanyak 2 kali, sehingga terjadi perputaran arah sebanyak 2 kali, dan itu akan menyebabkan terjadinya proses deadlock. Contoh penyelesaiannya dengan Resource Allocation Graph, yaitu yang pertama kita akan menentukan vertex-nya terlebih dahulu, di mana dalam proses ini terdapat beberapa vertex, yaitu proses dan resource. Untuk proses yaitu terdapat proses P1 sampai dengan P3, sedangkan untuk resource terdapat 4 resource di sini, yaitu R1, R2, dan R3. Selanjutnya, untuk menentukan arah mana dulu yang akan dilalui untuk menghindari terjadinya proses deadlock, maka dalam algoritma resource allocation ini kita akan mencari jalur yang mana dulu yang merupakan jalur terpanjang dari proses tersebut. Nah, dalam kasus ini kita telah menemukan alur terpanjang, yaitu alur dari P1 ke R1, lanjut ke P2, setelah itu ke R2, lanjut lagi ke R2 ke P3, setelah itu dari P3 ke R3, lalu kembali lagi ke P1. Itu merupakan proses atau alur yang merupakan alur terpanjang dari proses ini, yang paling panjang dari proses ini. Setelah kita menentukan
alur terpanjang, maka dalam proses ini terdapat dua alur atau dua jalur yang belum dieksekusi dalam proses ini, yaitu untuk alur R3 ke P2 dan R4 ke P3. Maka untuk itu kita harus menentukan alur yang mana dulu yang ingin kita ambil, yaitu apakah R3 atau R4 ke P3. Nah, dalam algoritma resource allocation graph ini, setelah kita menentukan jalur terpanjang, maka untuk menentukan jalur selanjutnya yaitu kita menentukan resource terpendek terlebih dahulu atau resource terkecil terlebih dahulu, maka resource tersebut yang akan diakses. Dalam kasus ini, resource R3 merupakan resource yang paling kecil atau terpendek. Maka resource R3 diakses terlebih dahulu, didahulukan ke P2. Setelah itu baru R4 atau resource 4 ke P3. Maka semua alur atau semua jalur telah dieksekusi tanpa terjadinya proses deadlock. Ya, oke, sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.